Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our English class. I hope you are doing well today. In this video, we are going to discuss the answers and explanations for our reading and comprehension exercise about adventure travel, travel for adventure. Oke, mari kita bahas satu persatu supaya lebih jelas dan mudah dimengerti. Let's start with question number one. Nah, teman-teman bisa lihat ke soalnya dulu ya sebelum membaca di bacaan. Kalian perlu bagian mana untuk menjawab soal? Oke, untuk soalnya, what makes the culture journey interesting for travelers? Teman-teman bisa dilihat di potongan teks di situ bahwa dalam culture journey di situ ada kosakata visit temples, palaces, and then meet local peoples, ya itu yang membuat menarik. Jadi jawabannya yang jelas itu yang ada hubungannya dengan interaksi masyarakat. Jadi jawaban yang paling cocok itu yang mana teman-teman bisa lihat A, B, C, D, or E. Nah, teman-teman bisa lihat ke C, ada travelers explore local tradition, food, and interact with communities. Di situ communities kan bisa diartikan dengan people ya atau orang. Now for question number 2, di situ ada pertanyaan why did the writer write this text? Nah, di dalam teks tersebut itu ada penjelasan berbagai jenis hiburan petualangan seperti activity holidays, ada polar expedition, ada cultural journey, trekking tours, and then wildlife holidays. Jadi kalau teman-teman lihat lagi ke teks itu sudah bisa disimpulkan ini pasti memperkenalkan berbagai macam holiday yang dia isinya berpetualangan atau adventure holiday. Jawaban yang betul adalah C. Introducing different types of adventure holiday. Okay, for question number 3, after choosing a trekking holiday, what will probably happen next? Itu pilihannya ada A, B, C, D, E, ada walk with a group and enjoy nature, take part in indoor workshop. Kalau indoor workshop itu kayaknya nggak mungkin ya, jadi pilihannya ride camels juga kayaknya enggak. Travel by boat, di situ trekking itu pasti jalan ya, and then fly to major cities. Nah, apalagi terbang ya. Yang paling tepat adalah walk atau jalan. Itu di pilihan yang A. Teman-teman bisa lihat di situ di trekking tours di situ ada you will have a great time enjoying nature with a group of new friends. Nah, itu with a group and enjoy nature along the trail. Itu jawaban yang paling tepat yang A. Kemudian untuk soal selanjutnya, how is wildlife holiday different from a cultural journey? Dibedakan ya, wildlife itu pasti ya antara melihat binatang, lion, giraffe, turtle, tiger, elephant. Kemudian culture itu biasanya fokus kemana? Fokus on people atau orang, ke pasar atau kulineran ataupun local people. Jadi jawaban yang paling tepat itu teman-teman bisa lihat di pilihan D, wildlife holidays focus on animals, nature, culture journey focus on people. Nah, itu pilihan yang paling tepat ya. Next question, what is the main idea of the test? Kalau udah ngomongin main idea, teman-teman fokus sama option yang paling umum. Kenapa yang paling umum? Karena di situ main idea of the text ya, yang dia itu merangkap keseluruhan teks, bukan salah satu bagian atau salah satu paragraf. Untuk option yang A di situ ada cultural tourism. Otomatis di situ cuma bahas yang culture journey di situ ya. Berarti tidak. Kemudian yang kedua ada avoid wildlife holidays. Di situ berarti cuma bahas yang wildlife holidays. Padahal di situ lebih dari cuma bahas satu jenis aja. Yang C, holidays are better if we just stay in one place. Otomatis enggak, di situ beberapa tempat dan beberapa jenis.
Kemudian yang D ada tracking. Nah, nggak cuma bahas tracking juga kan, jadi dia cuma mewakili satu paragraf aja. Yang terakhir adventure, travel over various ways to explore the world. Itu yang paling cocok ya, karena di situ ada berbagai macam cara untuk mengeksplor apa yang ada. Dalam bacaan trekking terus di situ ada disebutkan perjalanan ke Machu Picchu, Everest Base Camp, Highland, dan di situ semua butuh perjalanan jauh. Yang mana itu di pilihan pertama ada long distances. Kemudian you can interact with fellow nature. Nah, di situ ada bisa berinteraksi dengan teman, karena di situ kalian bisa ketemu dengan group of new friends. Kemudian you may explore historical landmarks along the route. Karena kalian berjalan ke tempat yang jauh, nah mungkin aja tuh di perjalanan bisa menemukan tempat-tempat bersejarah ya sepanjang perjalanan. What can you infer about the expert on the polar expedition? Di situ teman-teman bisa pilih lebih dari satu jawaban. Nah, dalam teks itu ada kalimat our experts will explain everything about the two poles as you watch the penguin in Antarctica or whales in and polar bears in the Arctic. Berarti jelas peran mereka memberi pengetahuan, membuat perjalanan lebih edukatif, dan membimbing wisatawan mengamati satwa yang ada, khususnya satwa kutub. Oke, untuk jawaban centangnya berarti ada di yang pertama, provide facts and insight. Itu yang selanjutnya increase the educational value of the expedition. Jelas ya, karena di situ mereka diberi pengetahuan agar perjalanannya lebih edukatif. Kemudian yang selanjutnya specialize in observing rare wildlife species. Jelas ya, di situ ada polar bears, whales, and penguins. Di situ udah masuk di spesies ya hewan liar. Jadi yang betul adalah yang pertama, yang keempat, dan yang kelima. Next question, what might happen if someone chooses a wildlife holiday? Wildlife berarti mereka kemungkinan di alam liar ya. Jadi yang paling betul pilih lebih dari satu, bisa yang pertama. Stay in eco-friendly shelter ya, karena di alam ya pasti eco-friendly. Yang selanjutnya, be accompanied by guides familiar with the local area. Ini wajib ya, karena local areanya wildlife, jadi harus ditemenin oleh pemandu. Jadi jawaban yang betul adalah yang pertama, yang ketiga, dan yang kelima. Next question, di situ ada pertanyaan, what is the main focus of each type of holiday? Click on the correct option for each one. Nah, itu ada dua pilihan antara exploring nature sama learning about culture. Bisa dilihat dari 5 pilihan itu cuma satu pilihan yang dia learning about culture. Yang pertama, culture journey. Maka yang lain merupakan exploring nature. Last question, if you were asked to design a new type of adventure holiday that is not mentioned in the text, what would it be like? Which option below is the most suitable? Di situ kalian bisa garis bawahi adventure holiday, berarti yang dia isinya petualangan. Pilihan yang paling sesuai antara A, B, C, D atau E, yang isinya adalah adventure travel. Jadi kesimpulannya jawaban yang paling betul adalah yang B di situ ya. Ada combining culture exchange with community service in village. So that's the complete discussion for today. Kalian bisa lihat bahwa setiap jawaban punya alasan yang jelas dan kosakata baru bisa membantu kalian memahami teks lebih dalam. Keep practicing reading in English and don't forget to review the vocabulary. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.